Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di kota Surabaya belakangan ini menjadi pembahasan di Komisi C DPRD Kota Surabaya. Realisasi pembangunan sejatinya perlu dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan sarana prasarana COVID-19. Seperti apa realisasinya dan bagaimana proses pembangunan di Kota Surabaya? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, supaya bisa melakukan aktivitas, apapun itu aktivitas Anda, yang penting Anda dalam keadaan sehat walafiat. Bersama dengan kita pada saat ini, dalam acara program dialog khusus, telah hadir Bapak Abdul Ghani Muklas Niam. Beliau adalah anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi C yang juga sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang realisasi pembangunan yang ada di Kota Surabaya pada periode tahun anggaran 2021 hingga 2022 mendatang. Marilah kita sapa beliaunya. Selamat pagi Pak Ghani. Ya, sehat hari ini ya Pak? Alhamdulillah sehat iya. Pak. Mana? Ya, Pak Ghani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang realisasi pembangunan. Tentunya di era yang masih menjadi musim pandemi ini, tentunya proyek pembangunan ada yang mengalami reorientasi, yang kemarin lebih banyak pada persoalan fisik-fisik, mungkin ada perubahan-perubahan. Apakah perubahan-perubahan itu sangat signifikan sehingga ada beberapa program-program yang mestinya harus selesai pada tahun ini akhirnya harus mengalami perubahan-perubahan. Bisa dijelaskan Pak Ghani? Terkait dengan proyek skala besar sih untuk tahun ini kan hampir tidak ada. Jadi pembangunan ini kan dirasa sejauh ini di masa pandemi ini PRD kita juga mengalami penurunan ya Pak. Biasa. Karena kesemuanya itu kan ditopang melalui sektor yang paling besar kan jasa. Iya. Dan saat ini perekonomian di Kota Surabaya ini kan lesu, dan paling tidak wali kota yang baru ini bagaimana nanti melakukan percepatan untuk melakukan pemulihan ekonomi yang harus dilakukan. Terus yang berkaitan dengan pembangunan, mungkin kan menyisakan ada proyek besar yang ada di Jembatan Joyoboyo itu. Jembatan Joyoboyo beberapa hari yang lalu kita lakukan hearing bersama teman-teman SKPD, juga sekaligus konsultan yang kita undang, ada beberapa mungkin berhalangan sehingga proses hearingnya tidak mungkin nanti akan coba kita panggil kembali. Iya Pak. Beberapa waktu yang lalu curah hujan di Surabaya cukup tinggi ya Pak, sehingga ada beberapa daerah di Kota Surabaya terdapat genangan-genangan. Nah, dalam rangka menjaga infrastruktur, utamanya berkaitan dengan saluran, apakah program-program yang berkaitan dengan itu, apakah tetap menjadi prioritas Pak? Di tengah kelesuan ekonomi, di tengah keterbatasan pendapatan asli daerah yang masuk akibat pandemi ini. Begini ya, seyogianya pembangunan itu kan tidak diserta-mertakan kepada pemerintah kota. Kami kan ini berharap masyarakat pun juga ikut terlibat aktif dalam rangka budaya gotong royong itu harus dihidupkan. Saya sempat kemarin juga ngelutuk, selama ini kita sudah membangun infrastruktur, tapi kalau tidak dirawat dengan baik, ya percuma saja. Lah, ada beberapa memang alokasi anggaran, yakni terkait dengan dana kelurahan, ada beberapa kan sudah direalisasikan, baik tentang drainase maupun tentang apapun. Paling tidak ada beberapa titik, misal contoh yang berada di wilayah dataran rendah, kan drainasenya juga harus bagus, karena mungkin atau di wilayah dekat-dekat dengan pesisiran, karena yang kita khawatirkan itu kan bukan persoalan genangan tadi kan, genangan dari dalam hujan, terus belum lagi masalah banjir rob itu bukan dari laut ya. Dari laut, itu kan di wilayah daerah datarannya yang sangat rendah.
kadang ada beberapa penyebab-penyebab yang menjadi kendala itu semua. Contoh, kita juga memastikan bahwasanya rumah pompa yang kita usulkan itu kan ada 59 titik rumah pompa, dan rencana mungkin tahun depan kalau memang cukup ya bisa kita tambah untuk secepatnya melakukan proses pembuangan genangan itu ke laut. Tapi paling tidak selama ini yang kita coba lihat, seringkali rumah pompa itu ya kadang banyak yang rusak. Kenapa? Karena sampah-sampah itu nyangkut, ada filter masuk ke dalam sana lah. Maksud saya ini kan paling tidak kan peran serta masyarakat ini juga harus dioptimalkan juga, bukan semuanya terus diberikan kepada pemerintah kota. Oke, sejauh ini beberapa di KRTH satgas-satgas itu juga melakukan normalisasi sedimen yang sejauh ini kan sudah menebal datar endapannya tinggi, mulai dikerui, sehingga paling tidak daya tampung sungai itu bisa mencukupi dalam ketika dalam posisi hujan. Ya, ini menginjak pada sektor yang lain, Pak, di mana pemerintah Kota Surabaya selama ini banyak sudah membangun sentra-sentra PKL, di mana itu diharapkan bisa menjadikan sebuah pemacu bagi pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Nah, banyak di beberapa tempat sentra PKL ini akhirnya kurang diminati dan akhirnya menjadi sepi. Padahal pemerintah Kota Surabaya sudah banyak menginvestasikan untuk kepentingan tersebut. Tanggapan Bapak selaku Komisi C yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan seperti apa, Pak? Sejauh ini kan kita tidak melihat, intinya pembangunan sudah juga dibangun. Contoh awal mula di tempat Kenjeran aja lah, SIP itu awal mula kan sangat sepi itu. Ya, sentra ikan pula ya. Sentra ikan itu terus lambat laun bagaimana manajemen itu dibangun dengan baik, ya alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah, dari sektor ini perlu memang dilakukan upaya pendampingan. Kalau tidak dilakukan pendampingan terus dilepas seperti itu saja, ya pasti akan carut marut, kan begitu, Pak. Jadi paling tidak perlu dilakukan pendampingan. Bagaimana juga ya, bukan berbasis dari ketok tular, tapi juga berbasis dengan IT. Jadi contoh hal yang sangat sederhana saja di beberapa titik di situ terkait dengan hasil olahan laut, terkait dengan beberapa teman-teman lah, gunakan media-media yang ada ini kan bisa dioptimalkan juga sebenarnya. Contoh yang paling sempat itu saya juga melakukan pendampingan kepada teman-teman nelayan, di mana ada beberapa nelayan saya ajak ke Bangkalan, di mana di sana itu ada namanya Desa Kesek. Di sana itu ada tempat wisata yang dibuat oleh masyarakat sana, semacam kapal yang dengan daya tampung itu luar besar, cuman hanya kapal tuh nggak bisa jalan, miniatur kayak semacam miniatur Titanic, namanya kapal rindu. Lah dari situ coba perputaran uang itu sudah berapa. Akhirnya dia berpikir, oh ternyata bisa, loh kenapa di Surabaya tidak bisa. Lah kalau seperti itu bisa dilakukan, itu kan menarik, paling tidak meningkatkan perekonomian di tingkatan lokal. Dan ini menjadi salah satu alternatif bagaimana teman-teman bisa berdaya. Jadi artinya kampung tangguh itu kan di sana, tangguh dalam segala hal. Gitu. Iya, Pak. Masih berkaitan dengan fungsi pengawasan yang ada di Komisi C. Beberapa waktu ini kan sedang menyeruak tentang terkait dengan ex penjara Koblen ya, Pak. Jadi menurut pemerintah kota itu adalah situs cagar budaya, tetapi saat ini digunakan sebagai pasar buah ya, Pak. Ini Komisi C melihat hal ini seperti apa, Pak? Apa ada pihak yang tidak konsisten atau bagaimana sehingga timbul itu dan seakan-akan bahwa itu ada dan begitu saja? Jadi begini, informasi yang kita dapat itu ada beberapa hari yang lalu terkaitan bahwasanya memang itu kan cagar budaya katanya. Nah, ada desain atau konsep, ini kan konsep, kalau ada desain konsep bagaimana membuat pasar yang memiliki entitas sejarah, didesain kayak semacam seperti apa.
Tapi saya tidak tahu di praktik lapangan, karena itu sejauh ini kan proses hearing di Komisi B. Iya. Dan nanti kita coba tanya salinan putusannya seperti apa, Iya. hasil keputusannya seperti apa, nanti kita coba. Kalaupun itu tidak masih ada kendala, mungkin kita akan take over, kita akan coba masuk ya. Iya. Pak, ini kaitan dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji, bahwa selama ini ada banyak program yang diusung oleh Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji, antara lain pembangunan infrastruktur di kampung-kampung ya Pak, seperti apakah paving, kemudian PCU dan sebagainya. Terkait dengan realisasinya di tengah pandemi seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, jadi sejauh ini kan kita menyesuaikan postur anggarannya dulu, Mas Ya. Anan. Sejauh ini beberapa peraturan itu kan sudah didesain, dalam artian amanat PP atau Permendagri nomor 130 tahun 2018, dan itu diterjemahkan juga dengan Perwali 68 tahun 2019, di mana di situ kan alokasinya sudah jelas. Alokasinya juga jelas terkait dengan peruntukan dana kelurahan. Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat itu dalam kayaknya, tapi saran saya untuk terkait dengan Perwali itu diperjelas lebih detailnya, di mana semisal infrastruktur sekian persen, terus semisal pemberdayaan berapa persen, di Perwali pertama yang ditangani oleh Budi Risma itu. Nah, maka dari itu, sehingga apa? Biar jelas mana kayak contoh semisal dana desa. Dana desa itu ketika dilakukan pembangunan infrastruktur, itu harus ada dampak ekonomi yang dilakukan terkait dengan pembangunan itu, kan begitu. Semisal jalan ini dibangun, ini dilewati oleh teman-teman pelaku usaha ekonomi, itu harus dilakukan, bukan hanya semisal pembangunan kayak contoh, ini sudah dipaving karena mungkin sedikit rusak, tumpuki lagi paving. Berarti ada prioritas ya Pak? Maksud saya itu nanti kita ini perlu pelibatan, intinya bukan kami saja yang melakukan pengawasan, juga masyarakat pun juga ikut melakukan pengawasan dan dilaporkan. Karena apa? Mata dan telinga kami kan juga terbatas Pak. Iya. Sehingga nantinya bisa fungsi check and balance ini bisa berjalan secara optimal, secara sempurna, kan seperti itu mekanismenya. Iya Pak. Pak Goni, terkait dengan jabatan Bapak selaku sekretaris fraksi, saya melihat bahwa beberapa waktu ini PDI Perjuangan ini begitu konsen terhadap urusan-urusan lingkungan hidup, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu pada saat hari ulang tahun mengeluarkan satu perintah kepada kader-kadernya untuk bekerja secara maksimal kaitan dengan rehabilitasi fungsi sungai, di mana pada hari ulang tahun kami melihat PDI Perjuangan mengangkat tema sungai sebagai jalan peradaban. Pertanyaan saya sederhana Pak, bagaimana implementasi perintah harian tersebut untuk tataran kader-kader yang di bawah, termasuk kepada kader-kader yang duduk di legislatif, itu implementasinya seperti apa Pak? Ya, kita ini kan sejauh ini punya konstituen. Ya. Seringkali kita juga melakukan kampanye lingkungan. Contoh beberapa hal yang lalu kita juga melakukan kegiatan tanam pohon. Bahwasanya tanam pohon ini kan hal yang sangat sederhana, tapi manfaat yang dirasakan itu kan memang sangat besar. Bagaimana contoh saja di sini, bagaimana ruang terbuka hijau jauh ini pemerintah kota memanfaatkan luar biasa. Terus yang kedua adalah banyaknya developer pengembang properti itu kadang-kala ada sedikit nakal. Semisal tanah itu dialokasikan untuk faksum, tapi ternyata kenyataannya untuk apa? Sehingga resapan-resapan itu seperti apa? Lah, contoh beberapa hal, saya teman-teman yang lalu Komisi C itu tadi banding ke teman-teman di Bandung terkait dengan bagaimana mengurangi genangan-genangan yang ada di perkotaan itu.
Di mana di situ itu Bu Risma sudah mengawali dengan adanya pembuatan taman-taman. Lah, tapi menurut saya ini harus dipertegas dan dipertajam lagi, di mana esensi dari Perwali 68 tadi itu 68 tahun 2019, di mana di situ misal membangun sumur-sumur resapan. Kalau itu memang dipertegas ketika ada pembangunan rumah baru, itu ada sumur resapan, itu menarik. Semisal tiap rumah itu dibuat seperti, karena apa, itu nantinya kan dibangun ketika musim kemarau, airnya bisa dibuat siram-siram dan sebagainya. Tapi ya gitu, terkait di wilayah pesisiran contoh, kita juga mensosialisasikan bagaimana menjaga lingkungan itu agar lestari. Dengan adanya teman-teman mengambil air tanah yang tidak terkontrol dengan benar, sehingga apa, tanah itu akan semakin turun, sehingga polusi laut makin tinggi. Lah ketika ada pemanasan global kan mengerikan juga, akhirnya yang terjadi banjir rob, walaupun tidak di posisi musim hujan. Kan pencairan es dari kutub Karang selatan itu kan mulai cair, sehingga banyak volume air laut itu makin tinggi. Kan sehingga apa yang diakibatkan? Kapal pecah. Siapa saja yang dirugikannya yang bersangkutan, ya termasuk pemerintah kota. Kan seperti itu. Makanya saya bilang kepada mereka untuk melakukan menjaga kelestarian lingkungan ini harus terjaga dengan benar. Baik, contoh, saya juga melakukan pengawasan. Contoh, saluran irigasi beralih fungsi jadi perumahan. Jadi rumah ini kan jengkel fatal, saya. Fatal. Ya, dilakukan oleh oknum-oknum lawan di bawah. Makanya saya seringkali secara lantang untuk menolak adanya reklamasi. Karena apa? Karena contoh teman-teman dari lingkungan hidup itu kan mengatakan, Mas Goni, pesisiran laut, kadar air laut kita di pesisiran kota Surabaya ini bermasalah. Nah, ketika sudah bermasalah, biota yang ada di dalam ini pasti masalah. Nenek wis masalah, pasti ekonomi nelayan ini masih bermasalah. Ini kan kacau juga. Satu rangkaian permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan itu? Yang pertama adalah pencemaran limbah atau pembuangan sampah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah persoalan reklamasi. Nah ini kan sering kali, maka dari itu ketika saya sebagai wakil dari masyarakat yang berada di wilayah pesisiran pantai, itu menolak keras persoalan-persoalan seperti itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak Goni. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat Surabaya, khususnya kepada masyarakat di daerah pemilihan, terkait dengan menjaga pembangunan yang ada di kota Surabaya, termasuk menjaga lingkungannya, menjaga kebersihannya dan sebagainya, terkait dengan pembangunan kota Surabaya secara komprehensif? Silakan. Ya. Jadi begini, saya mengimbau kepada masyarakat pada posisi pandemi saat ini, mari bekerja bersama-sama, menjaga satu patuan dalam rangkaian satu tarikan nafas, yakni agar kita ini bisa melewati pandemi ini secara bersama-sama juga. Termasuk satu, taati protokol kesehatan, sehingga Surabaya ini sudah menghijau, ini bisa menjadi percontohan untuk kota-kota yang lain. Perekonomian juga segera pulih. Dan memang buat teman-teman yang belum vaksinasi tadi, silakan. Kan kita sudah berikan hari ini beberapa yang lalu ada vaksinasi untuk lansia di Dr. Sutomo. Itu di Dr. Suwandi, di Rumah Sakit Suwandi. Terus yang terakhir adalah saya berharap terkait dengan pembangunan ada jaga dengan baik pembangunan dari yang diusulkan oleh teman-teman, baik di tingkatan RW melalui musrembang yang sejauh ini tahun ini mungkin sudah realisasi, itu saya berharap untuk dijaga dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Goni. Ya. Jadi pemirsa sekalian, itulah dialog singkat, dialog khusus kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tingkatkan imun tubuh kita sehingga kita bisa melaksanakan setiap aktivitas yang ada, dan tetaplah bersama dengan kami di channel 44 UHF di Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Terima kasih.